Bapak, Ibu, jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan pada warta sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian kegiatan Masa Raya Paskah GKI Gading Indah 2024. Memasuki Pekan Paskah, GKI Gading Indah melayankan ibadah-ibadah seputar Pekan Paskah dengan detail yang tertera di layar. Kamis Putih dengan pembasuhan kaki, Jumat Agung dengan pelayanan perjamuan kudus, Sabtu Sunyi bergabung dengan doa pagi, Paskah subuh pukul 5 pagi di Aula BPK Penabur di lapangan BPK Penabur, Paskah subuh pukul 5 pagi. Paskah intergenerasi pukul 9 di Aula TKK 6 di tempat ini. Perjamuan kudus akan dilaksanakan perjamuan kudus pada kebaktian Jumat Agung. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada kebaktian Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 di kebaktian umum 6.30, 9 dan 17 sore. Dan akan dilayani juga pelayanan perjamuan kudus rumahan pada hari Selasa 2 April 2024 dengan lokasi di rumah atau rumah sakit. Pelayanan ini diberikan bagi umat yang berhalangan menetap karena kondisi usia atau kondisi kesehatan tidak dapat hadir dalam kebaktian Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024, baik secara online dan onsite dan telah CD ataupun baptis dewasa. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi kantor TU GKI GI atau Majelis Jemaat paling lambat 1 April 2024 pukul 12. Persembahan kasih APBD dapat diberikan via transfer ke rekening BCA nomor 0948 488 488 dengan menambahkan kode 033. Kode 033 pada nominal atau via amplop yang telah disediakan di meja penyambutan. Amplop dapat mulai diserahkan minggu ini dan pengumpulan akan dilanjutkan sampai tanggal 21 April 2024. Untuk menghayati masa Prapaskah, Komisi Anak dan Komisi Remaja GKI Gading Indah akan mengadakan jalan salib pada hari Sabtu 30 Maret 2024 di MDC Gadok. Berkumpul di Penabur pukul 6.30 dan kembali pukul 15 dengan kontribusi Rp100.000 per orang. Silakan melakukan pendaftaran melalui guru sekolah minggu dan pengurus komisi remaja atau mengakses link yang tertera pada warta jemaat online. Perjamuan kasih dalam Paskah intergenerasi. Salah satu bagian dari kebaktian Paskah intergenerasi tanggal 31 Maret 2024 pukul 9 pagi adalah berbagi roti. Di dalam perjamuan kasih berbagi roti ini, jemaat diundang hadir dengan membawa roti aneka jenis yang siap dibagi dan dimakan bersama sebagai simbol kita yang mau diutus menjadi pewarta kebangkitan Kristus. Roti yang Anda bawa dapat diserahkan di meja penyambutan untuk nanti ditata dan dibawa masuk ke dalam ruang ibadah
oleh penatua dan panitia. Selanjutnya, atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota jemaat dari GPIB Anugerah atas diri Ibu Melin Nova Katuk, Saudara Matthew W. Cepon, anak, alamat tinggal apartemen Gading Nias dari wilayah 7. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Gading Indah. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengingatkan agar jemaat dan simpatisan yang kurang sehat agar menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila sedang beribadah atau beraktivitas di lingkungan gereja. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Raja Damai yang Menderita akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Marilah kita memasuki Minggu Prapaskah ke-6 dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita untuk menghayati teladan Kristus yang membawa damai sejati bagi setiap insan. Bukalah hati kepada Tuhan, rasakan cintanya merengkuhmu, melangkahlah bersamanya, jangan takut, Dia menjagamu. Bukalah hati kepada Tuhan, rasakan cintanya merengkuhmu, melangkahlah bersamanya, jangan takut, Dia menjagamu. Panggilan beribadah. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana!" Hosana, pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penerus, rendahkanlah mazmur. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya, hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya, hai putra-putri nyanyilah suaramu, angkatlah, hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 Hosana
Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana bagi anak Daud, Raja Israel. Hosana. Hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Hosana. 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 Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersama memasuki Minggu Prapaskah kita yang ke-6 pada hari ini. Minggu Prapaskah yang mengajak kita merenungkan kisah tentang Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Menapaki Yerusalem, Yesus diperhadapkan pada dua pilihan, menjadi penguasa Israel sebagaimana keinginan masyarakat yang mengeluh-elukannya, atau menjadi pelayan yang menderita dalam menaati kehendak Sang Bapa. Dalam menapaki hidup, seringkali kita juga berhadapan dengan dua pilihan, mengikuti keinginan dunia atau mengikuti kehendak Bapa. Manakah yang kita pilih? Di dalam kerendahan hati, marilah kini kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beruntung. Cinta-Mu telah menyelamatkan kami dari hukuman kekal. Kendati pun demikian, kami menyadari akan kegagalan kami. Kami terkadang menyia-nyiakan keselamatan yang Engkau berikan dengan tetap menghidupi manusia lama kami. Kami terkadang masih berjalan dalam kegelapan, padahal terang sudah tersedia. Kami terkadang mengeraskan hati demi menghindari derita. Ya Bapa, di dalam kerendahan hati, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Oh ingat akan daku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Umat Tuhan, bagi kita yang telah mengaku dosa dan bertekad untuk hidup baru, terimalah berita anugerah dari Tuhan seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 dan 9.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, dari minggu ke minggu kami menghayati masa-masa Prapaskah. Ketika di dalam ibadah demi ibadah, kami menjadi semakin dekat dengan peristiwa Paskah, kebangkitan yang akan kami rayakan bersama-sama di minggu depan. Namun sebelum kami sampai kepada kebaktian Paskah, perayaan iman, kemenangan, dan keselamatan yang Kau nyatakan,
kami akan memasuki sebuah masa penghayatan tentang penderitaan-Mu. Dan demikianlah pada hari ini ketika kami bersama berkumpul di dalam ibadah, kami akan kembali membaca, merenungkan, mengingat apa yang tertuang di dalam Alkitab tentang perjalanan kesengsaraan yang Yesus alami. Dan biarlah kiranya apa yang kami baca, dengar, dan renungkan dalam ruang ibadah ini bukan hanya menjadi tulisan dan kata-kata manusia semata, namun menjadi cara-Mu menyatakan kehendak, rencana, didikan, ajaran, sapaan yang memberikan kami semangat dan kekuatan yang baru. Bersabdalah Tuhan, kami siap merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4-9. Yesaya 50 ayat 4-9, demikian bunyinya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikian sabda Tuhan. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Di depan lawan aku terhina, dan menakutkan bagi para tetanggaku, dan kenalanku
menjadi bagai barang yang pecah, sebab musuhku berunding melawanku. Bersatu hati cabut nyawaku. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari musuhmu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut pembacaan dari dalam Markus 15 ayat 1 sampai 15. Markus 15 ayat 1 sampai 15. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama mengadakan perundingan. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dan menyerahkan dia kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Namun Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang tahanan menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Lalu
datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan bagi kamu raja orang Yahudi ini?" Ia sudah mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Namun imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk mendesak supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini adalah Minggu Prapaskah yang keberapa ibu bapak? Keenam, menjadi Minggu Prapaskah kita yang terakhir. Secara liturgis, maka Minggu Prapaskah ke-6 itu disebut sebagai Minggu Palem. Karena itu kita tahu bahwa dekorasi Minggu Prapaskah yang ke-6 itu bernuansakan palem-palem. Menghayati kisah mengenai Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem dengan pujian dari penduduk Yerusalem, di mana pada waktu itu orang-orang melambai-lambaikan palem, lalu kemudian juga menghamparkan pakaian di jalan, dan kemudian Yesus masuk menggunakan seekor keledai. Saya kalau mau ngomong keledai, mesti agak mikir dulu, takut salah nyebut saudaranya, kedelai. Menggunakan keledai ketika masuk ke kota Yerusalem menjadi sebuah tanda bahwa ia datang untuk membawa damai ke kota Yerusalem. Dan Minggu Palem kita rayakan di dalam Minggu Prapaskah yang ke-6 atau hari ini. Namun selain Minggu Palem, Prapaskah yang ke-6 ini juga disebut secara liturgisnya sebagai Minggu Sengsara. Sebagai Minggu Sengsara di mana gereja kita, saya dan ibu bapak saudara-saudari menghayati kisah Yesus Kristus yang berhadapan dengan sikap penduduk Yerusalem. Di dalam pengadilan yang dipenuhi dengan teriakan kekerasan yang mengawali serial penderitaan yang akan ia hadapi dan memuncak sampai peristiwa salib. Maka Minggu Palem, jika ibu bapak mengingat di tahun-tahun lalu, bacaan-bacaan Minggu Palem itu adalah tentang Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan orang melambaikan palem. Itu yang menjadi penekanan. Setelah beberapa tahun, Minggu Palem kita rayakan dengan membaca kisah Yesus masuk ke kota Yerusalem dan orang berteriak Hosana. Pada hari ini, bacaan Injil kita tidak berbicara tentang hal itu. Bacaan Injil kita dari Markus 15 berbicara tentang peristiwa Tuhan Yesus yang berada di pengadilan. Dan karenanya ibu bapak saudara-saudari, jika ibu bapak mengikuti tata ibadah kita dari awal tadi, di awal berbicara tentang Palem, Yesus masuk ke kota Yerusalem dan orang berseru Hosana. Namun kemudian ketika kita masuk ke dalam bacaan Injil, kita memasuki kisah tentang Yesus yang dibawa ke pengadilan dan orang berteriak, "Salibkan dia." Maka Minggu Prapaskah adalah sebuah minggu yang paradoks. Sebuah minggu
di mana kita menghayati seruan, pujian dari orang banyak kepada Yesus ketika orang banyak berteriak, Hosana. Dan kita juga menghayati kisah tentang orang banyak yang berteriak, salibkan dia. Hari ini juga secara khusus bagi kita di GKI Gading Indah dan bahkan juga di banyak jemaat-jemaat GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, kita merayakan satu hal khusus, yaitu ada peneguhan penatua dalam Minggu Palem atau Minggu Prapaskah ini. Jadi ketika penatua ini nanti akan selesai, mereka teriaknya Hosana apa salibkan ya? Kayaknya sih yang selesai teriaknya Hosana nih, yes. Lalu kemudian penatua-penatua yang akan diteguhkan baru, apalagi ada newbie yang belum pernah sama sekali jadi penatua. Kira-kira kita mau teriakin Hosana apa salibkan? Dipuji atau dihina? Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang disajikan oleh Injil Markus berbicara tentang kisah penderitaan yang memang memprihatinkan. Bahwa ketika Tuhan Yesus pada saat itu dibawa ke pengadilan, maka Tuhan Yesus datang ke pengadilan untuk mendapatkan hukumannya. Di dalam Injil Markus dikatakan bahwa semula orang-orang yang datang itu memohon kepada Pontius Pilatus ada kebiasaan membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Dan kemudian Pontius Pilatus mengabulkan permintaan orang banyak. Ada satu yang dibebaskan. Tapi satu yang dibebaskan itu bukanlah Yesus, melainkan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh. Di dalam ayat 11, penulis Injil Markus mencatat kenapa Pontius Pilatus akhirnya melepaskan Barabas. Dikatakan bahwa imam-imam kepala menghasut orang banyak, meminta supaya Barabas yang dibebaskan bagi mereka. Dan orang-orang banyak itu terus berteriak-teriak, salibkan dia, dan Pontius Pilatus mengalah dengan suara orang banyak. Sehingga kemudian penyaliban dilakukan. Dan di dalam proses pengadilan ibu bapak saudara-saudari, di dalam pengadilan yang dipimpin oleh Pontius Pilatus, dengan semua tuduhan, dengan semua pertanyaan yang disampaikan oleh Pontius Pilatus, Alkitab mencatat, versi Markus mengatakan bahwa Yesus memilih berdiam diri. Tidak memberi jawab apapun terhadap tuduhan-tuduhan dan pertanyaan yang disampaikan oleh Pilatus. Bahkan ketika Yesus ditanya oleh Pilatus, engkaukah raja orang Yahudi? Maka Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya. Jika kita mengingat ibu bapak saudara-saudari peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, di mana pada waktu itu orang banyak mengeluh-elukan, Hosana, Hosana. Orang banyak berharap kepada Yesus yang datang menjadi seorang raja damai, yang akan membawa sebuah pemerintahan yang baru bagi mereka. Ada pujian di situ, ada rasa hormat yang orang banyak berikan kepada Yesus. Dan seluruh penulis Injil menyatakan bahwa Yesus tak menjawab apapun pujian-pujian orang itu. Sekalipun orang-orang banyak menyambut dengan meriah, Yesus di atas keledainya tidak kemudian terima kasih fansku semua, murid-muridku, terima kasih. Memang saya layak disebut raja. Yesus tidak melakukan itu. Yesus diam. Hanya tindakannya lah yang mengajar banyak orang tentang kerendahan hati yang ia mau perlihatkan. Pun juga demikian. Ketika orang banyak berseru,
dengan seruan yang berubah dari Hosana menjadi salibkan. Yesus berdiam. Yesus berdiam ketika orang memuji-muji Dia. Yang Dia lakukan adalah memperlihatkan sebuah kerendahan hati. Yesus juga diam ketika orang banyak menghina, mencerca, memaki, dan berniat menyalibkan Dia. Yesus tidak terpengaruh dengan pujian dan pengagungan dari orang banyak. Juga Yesus tidak terpengaruh ketika Dia dihina, dilecehkan, dan bahkan kemudian dikhianati. Yesus tetap menjalankan perannya sebagai Raja Damai yang datang dalam kerendahan hati, sebagai Raja yang memberikan sebuah contoh pemerintahan yang baru, tentang sebuah kerajaan yang bukan dari dunia ini. Yesus tetap menjalankan perannya untuk menjalankan sebuah penderitaan yang sebentar lagi akan Ia hadapi. Dan itu, ibu bapak, saudara-saudari, adalah kekuatan diri dan kejelasan visi yang memampukan Yesus untuk melakukannya. Tak peduli orang menghina, mencerca, menjatuhkan, mengkhianati Dia, tetap Dia jalani dengan setia. Dan bahkan tidak peduli orang memuji, mengagungkan, meninggi-ninggikan Dia, Dia tetap menjalankan keteladanan kerendahan hati. Yesus punya kekuatan diri dan kejelasan visi yang Ia bawa. Dan itu yang membuat Dia akhirnya mampu menjalankan semua proses sampai penyalipan dan kemudian peristiwa kebangkitan. Mungkin kita bisa mengatakan, oh iya Tuhan Yesus tahulah Dia mati setelah itu bangkit. Namun ibu bapak, saudara-saudari, memasuki masa penderitaan bukanlah sebuah hal yang mudah, bukan. Sekalipun kita tahu ujungnya itu akan baik, sekalipun kita tahu bahwa ujungnya itu akan menyenangkan, tapi terkadang kita berusaha menghindar dari penderitaan, pinginnya instan, kalau bisa bagian yang susah dan menderitanya itu tidak usah dijalani. Kalau misalnya kita studi, kalau perlu sih ujian-ujian itu nggak perlulah dijalankan gitu, langsung skip aja sama kelulusan. Kalau kita sakit nggak perlulah obat-obatan kita makan, yang penting kita bisa langsung lekas sembuh. Kalau kita melayani, nggak perlulah kita menderita susah-susah sampai akhirnya kita dapat sertifikat selesai. Pingin skip, pingin melewati penderitaan. Itu yang biasanya kita alami, kita harapkan dan bahkan mungkin kita doakan. Kalau bisa hidup kita jangan susah Tuhan. Tapi tidak bisa. Kesaksian di dalam Yesaya pasal 50, ibu bapak saudara-saudari, memberikan sesuatu yang menarik. Menggemakan sebuah penderitaan hamba Tuhan. Di dalam Yesaya 50 ayatnya yang keempat, Alkitab mengatakan, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya menggambarkan bahwa hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang memperoleh lidah seorang murid, yang dengan perkataan dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Terlihat menyenangkan, orang yang bisa memotivasi. Tetapi Yesaya 50 tidak berhenti di ayat yang keempat. Ada ayat-ayat selanjutnya. Dan ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita, dia dipukul, dia dihina, tapi dia tetap berdiam diri. Tanpa melawan semua pukulan dan hinaan. Dia menggunakan lidahnya justru untuk memberi semangat kepada orang lain. Dalam istilahnya, maka wounded healer, pemulih yang sakit atau yang sakit yang memulihkan.
Orang yang sengsara justru yang memberikan penghiburan. Orang yang menderita justru yang memberikan semangat bagi yang letih lesu. Dan itu adalah semangat iman Kristiani. Iman Kristiani bukanlah iman yang takut pada penderitaan, lalu kemudian mencoba melarikan diri dari penderitaan. Tapi iman Kristiani, iman yang diteladankan oleh Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia, adalah iman yang merangkul dan merengkuh penderitaan. Ketika penderitaan itu tak dapat dihindari. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagian besar ibu bapak, saudara-saudari akan menjadi saksi dari sekian rekan-rekan yang akan menyatakan diri komitmen untuk melayani Tuhan sebagai penatua, para pemimpin gereja, baik dalam periode pertama maupun periode yang kedua. Serta juga akan menyaksikan rekan-rekan yang menyelesaikan pelayanan. Saya tidak tahu, saya tidak sempat bertanya mana yang lebih senang, yang mau selesai yang lebih senang atau yang mau naik yang lebih senang. Nanti nanya ya, di ruang konsistori saya tanya, ibu bapak yang senang siapa? Kalau yang selesai senang, bebas, yes. Berarti memang menjadi penatua menderita banget gitu ya. Kalau bisa selesai, kenapa 3 tahun? Kalau boleh mah setahun gitu ya, biar nggak lama-lama. Gitu. Terus kalau yang baru begitu ya, mau melayani lalu seperti masuk ke dalam peristiwa salib. Ini adalah 2 hal yang perlu kita refleksikan bersama-sama. Bagi yang selesai, bergembiralah karena sudah menyelesaikan pelayanan dengan setia. Bergembira karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk melayani bersama-sama. Tapi juga tidak berhenti di situ. Bersiap diri untuk memberikan waktu, tenaga untuk melanjutkan pelayanan di dalam hal yang lain. Karena jika Tuhan sudah menaruh hati yang melayani dalam diri kita, maka kemanapun kita pergi, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita mewujudkan panggilan hati kita. Bagi rekan-rekan yang akan mulai melayani, baik periode pertama maupun periode kedua, udah mulai merasa seperti disalib? Atau merasa semangat? Maka janganlah pelayanan dihadapi seperti sebuah penyalipan. Dan bagi jemaat, ibu bapak, saudara-saudari, jangan nambah-nambahin salib mereka. Please deh. Jadi penatua itu sudah susah. Jangan ditambah susah-susahin gitu ya. Hal yang tidak perlu dipikirkan oleh penatua, biarkanlah dipikirkan oleh komisi kelker masing-masing. Namun hal-hal yang membutuhkan kebijakan para pemimpin gereja, sampaikanlah kepada para penatua. Dan entah apakah seruan Hosana atau seruan salibkan yang bisa terjadi, dan mungkin dua-duanya bisa terjadi. Bahwa di dalam pelayanan yang kita lakukan, akan ada orang yang bisa mengagungkan kita, memuji kita, bersorak-sorak buat kita, tepuk tangan buat kita, mengacungkan jempol buat kita. Kita bersyukur atas pengalaman itu, namun juga tetaplah meneladani Sang Raja Damai, wujudkan dengan kerendahan hati. Juga ketika ada orang-orang yang di dalam pelayanan yang kita tekuni kemudian merendahkan kita, menghina kita, mengkritik, mencemooh, percayalah tidak sampai benar-benar disalib ibu bapak. Jalanilah dengan ketekunan bahwa di dalam setiap penderitaan, kesusahan, pengorbanan yang kita lakukan di dalam pelayanan ini, maka kita mau memiliki kekuatan hati dan visi yang jelas dalam melayani Tuhan. Karena orang-orang yang punya kuat hati dan visi yang jelas, yang akan mampu menghadapi dan menjalankan penderitaan seberat apapun, terus melangkah dan setia
sampai akhir. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari, kita memasuki pelayanan peneguhan penatua yang akan diawali dengan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan penatua yang mengakhiri masa jabatan mereka pada hari ini. Karena itu saya memanggil para penatua yang akan mengakhiri masa jabatannya untuk naik ke depan dan berdiri menghadap ke jemaat. Penatua Daniel Eka Saputra, Penatua Frans Andasugi, Penatua Iwan Darmawan, Penatua Robert Nathaniel, Penatua Saur Patina Siadari, Penatua Yudian Fantoni, Penatua Susana Handoyo, dan Penatua Yohanes Mulyono. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel Eka Saputra, Bapak Frans Andasugi, Bapak Iwan Darmawan, Bapak Robert Nathaniel, Ibu Saur Patina Siadari, Bapak S. Yudian Fantoni, Ibu Susana Handoyo, dan Bapak Yohanes Mulyono atas pelayanan saudara sebagai penatua untuk masa pelayanan 13 Maret 2021 sampai 24 Maret 2024. Jakarta 24 Maret 2024, teriring salam dan doa Majelis Jemaat GKI Gading Indah. Ini akan diserahkan piagam, ucapan terima kasih kepada mereka masing-masing. Sebagian dari antara mereka akan dilantik untuk masa jabatan kedua nanti, dan ada penatua yang akan mengakhiri jabatannya dan karenanya akan duduk kembali bersama dengan keluarga masing-masing. Kita boleh kasih tepuk tangan Ibu Bapak. Terima kasih rekan-rekan atas pelayanannya. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memakai menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Silakan kembali. Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua pada saat ini sebagai pelayan dan pemimpin di dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami
dan menghayati panggilan mereka melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada. Agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. GKI berada dalam tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itu, kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Sebagai gereja-Mu ya Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan-Mu dalam sepanjang sejarah dan tempat, termasuk bagi kami GKI Gading Indah. Engkau memimpin, menjaga, menyertai, mempercayakan kami untuk melayani Engkau di dalam dunia ini, ambil bagian dalam misi Allah bagi dunia ini. Maka biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang telah memanggil kami menjadi gereja-Mu, Engkau juga yang mengurapi dan memberkati setiap para pemimpin-pemimpin gereja. Bagi mereka ketika akan mengambil kebijakan-kebijakan, ketika mereka akan membawa gereja pada visi misi-Mu, biarlah Engkau yang menguatkan. Saat ini kami bersyukur atas 14 rekan-rekan yang akan diteguhkan menjadi penatua, baik periode pertama maupun periode yang kedua. Berkatilah mereka dan keluarga mereka, dan biar di dalam rangkaian perjalanan pelayanan mereka ke depan, banyak hal yang menjadi kesaksian dan berkat dengan dukungan setiap doa-doa dari setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Saya hendak menanyakan kesiapan dari jemaat, dan jemaat saya undang untuk menyaut bersama-sama seperti kata-kata yang ada dalam layar kita. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Silakan duduk.
Silakan berdiri buat rekan-rekan yang akan diteguhkan. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudari. Saudara-saudari calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk mewujudkan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Erni Sujaini? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Frans Andasugi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Herian Suteja? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Heri Mulia? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Ining Ananta? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Iwan Darmawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Karel Tugito? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Stefanus Ismail Citra Budi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Stefanus Yudian Fantoni? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Susana Handoyo? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Yanuar P. Sarwono? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Yanto Suryana? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Yeni Rudiawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Yohanes Mulyono? Ya, saya percaya dan bersedia. Kini mereka akan diteguhkan satu demi satu. Ibu Erni Sujaini. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Erni Sujaini ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Frans Andasugi. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Frans Andasugi ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Herian Suteja. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Herian Suteja ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Heri Mulia. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Heri Mulia ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ining Ananta. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Ining Ananta ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Iwan Darmawan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Iwan Darmawan ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Karel Tugito. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Karel Tugito ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Stefanus Ismail Citra Budi. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Stefanus Ismail Citra Budi ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Stefanus Yudian Fantoni. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Stefanus Yudian Fantoni ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Susana Handoyo. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Susana Handoyo ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yanuar Sarwono. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Yanuar P. Sarwono ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yanto Suryana. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Yanto Suryana ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yeni Rudiawan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Yeni Rudiawan ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yohanes Mulyono. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Yohanes Mulyono ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang rekan-rekan yang baru diteguhkan untuk maju ke depan dan menerima berkat Tuhan. Di akhir berkat nanti umat diundang secara spontan untuk menyanyikan lagu doksologi. Silakan berlutut. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus,
Dan Allah yang maha murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, pengembalaan, dan pembangunan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk, silahkan berdiri. Rekan-rekan penatua baru, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini, maupun dalam lingkup-lingkup klasis sinode wilayah dan sinode GKI. Silakan berdiri menghadap jemaat. Jemaat saya undang kembali untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Silakan jemaat untuk duduk.
Persiapan perjamuan kudus. Pada hari Jumat 29 Maret 2024, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 29 Maret 2024 yang akan datang. KS Lewa itu berada di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Timur. Dan di Kecamatan Lewa itu jaraknya kurang lebih 60 km dari pusat kota kabupaten. Ya cukup jauh.
Kurang lebih ada 630 mahasiswa, ya cukup banyak ya, cukup signifikan jumlahnya sekarang ini gitu. Beberapa atau hampir sebagian mahasiswa menunggak itu selalu memberikan kebijakan. Jadi mahasiswa-mahasiswi itu tidak cuti, tapi mereka tetap melanjutkan perkuliahan. Jadi ketika orang tua mereka sudah mengirim mereka uang, mereka bisa membayar uang kuliah. Itu selalu menunggak, tapi kami tetap memberikan ruang kepada mereka untuk tetap berkuliah. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 10-an tahun yang lalu, ada bantuan berupa komputer, bangunan perpustakaan dari pemerintah. Tetapi sekarang tidak dalam kondisi yang baik, khususnya perpustakaan kami mengalami kerusakan karena tembok-temboknya sudah retak karena gempa. Jadi kami saat ini masih bergumul dengan bagaimana kami merenovasi bangunan itu supaya dia menjadi baik kembali dan tidak mengganggu. Dengan berjalannya waktu, jumlah mahasiswa kami mulai bertambah dan terpaksa ruang yang kami gunakan untuk ruang komputer atau lab komputer itu dibongkar dan dijadikan aula karena kondisi komputer juga sudah rusak semua begitu. Jadi terpaksa anak-anak menggunakan laptop sendiri, tetapi tidak semua memiliki. Jadi misalnya satu kelas yang punya laptop ya maksimal 2 orang atau 3 orang. Jadi ketika mereka mengerjakan tugas, mereka mengetiknya di handphone ya. Ada yang punya ya, ada yang tidak juga. Jadi mereka istilahnya nebeng sama temannya. Kami sebenarnya tidak pernah membayangkan bahwa STT GKS menjadi salah satu pergumulan dari GKI Gading Indah, di mana kami mendengar bahwa jemaat berupaya untuk membantu kami karena mendengar kondisi kami di STT GKS. Kami sebagai Sivitas Akademika STT GKS mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota jemaat GKI Gading Indah. Saudara-saudari, hidup kita dan anak-anak kita sangat dekat dengan teknologi. Berbeda jauh dengan kondisi di STT GKS Lewa. Karena itu mari menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang berada di sana. Berbagi melalui aksi penyangkalan diri dan persembahan kasih yang kita berikan. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam syafaat kami. Kami percaya Engkau mendengar. Biarlah dalam syafaat ini kami menaikkan syukur atas kepercayaan dan kesempatan yang Engkau berikan bagi setiap kami melayani Engkau di dalam kehidupan ini dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Berikan kami kekuatan hati dan visi yang jelas dari-Mu sehingga kami dapat menghadapi semua tantangan yang ada. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang baru diteguhkan pada saat ini. Sertai mereka, temani mereka. Teruslah ya Tuhan kiranya memakai mereka di dalam setiap tahun-tahun pelayanan yang akan mereka tekuni ke depan. Berkatilah mereka juga dengan keluarga mereka. Kami berdoa bersyukur untuk rekan-rekan yang menyelesaikan pelayanan sebagai penatua. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang terus mempercayakan kepada mereka kesempatan melayani Engkau di dalam bidang dan kegiatan lainnya. Berkati mereka dan keluarga mereka masing-masing. Ada banyak hal yang terus menjadi baik mereka alami di dalam keseharian mereka. Kami berdoa, ya Tuhan, juga untuk berbagai kegiatan kami menjelang Paskah. Ketika kami akan melaksanakan Kamis Putih, ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus, serta Sabtu Sunyi, biarlah kiranya seluruh rangkaian ibadah demi ibadah membuat kami dapat menghayati, menemukan, dan bahkan juga menguatkan orang-orang lain tentang kasih setia-Mu. Kami berdoa ya Tuhan,
juga untuk setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Ketika umat-Mu bergumul di dalam kehidupan di tengah keluarga, ketika bergumul dengan kondisi pekerjaan atau usaha yang ditekuni, bergumul di dalam studi, maupun juga pergumulan di dalam kondisi kesehatan, juga kesehatan tubuh mereka. Tuhan, Engkau yang kiranya terus memberikan kiranya kekuatan, jalan keluar, dan bahkan Engkau yang memberikan keteguhan bagi mereka melewati semua pergumulan sampai memperoleh kemenangan yang Engkau mau nyatakan. Kami berdoa juga untuk Oma Nelly Citra Wijaya yang berada dalam perawatan di rumah sakit, jamaah-Mu ada bersamanya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keadaan cuaca ketika panas dan hujan datang silih berganti secara cepat, maka biarlah kami bisa mengantisipasi cuaca dengan baik, menjaga kesehatan kami, dan bahkan juga kiranya kami dapat mengantisipasi situasi yang ada. Kami berdoa untuk mereka yang terkena banjir di berbagai tempat, juga secara khusus di Kelapa Gading. Tuhan biarlah berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan, dan biarlah kiranya setiap para pengambil kebijakan yang mengendalikan aliran-aliran air dapat juga bekerja sama dengan baik. Dan biarlah kiranya kami terus membawa setiap doa-doa kami kepadamu Tuhan, percaya dan berserah, serta memperoleh kekuatan dari Engkau di dalam kehidupan yang kami jalani. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan membawa persembahan syukur. Pemazmur dalam Mazmur 96 ayat 8 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya.
Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebagai Raja, Engkau memperhatikan kami, bahkan rela menderita untuk kami. Dalam syukur, kami membawa persembahan kepadamu. Pakailah persembahan ini menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Umat yang terkasih, teladanilah Yesus yang telah memilih jalan kebenaran sekalipun menderita. Lanjutkanlah perjalanan imanmu, tetaplah menjadi hamba yang setia. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringku terus. Ku harus mengaku tidak takut, semangat pun rendah, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu. Dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hosana